Ketika Anda bukan orang Yahudi, di situ ada tembok pemisah antara Yahudi dengan yang bukan Yahudi. Laki-laki dan perempuan ada tembok pemisah. Nah, tembok pemisah ini hancur lebur ketika Anda dibaptis dalam nama Kristus, betul? Itu kan kata Bapak itu. Loh, Tepuk tangan kalau saya kau duduk tangan. gimana ceritanya ini? Saudara-saudara, yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Yang bukan perempuan boleh mengaku perempuan. Itu beda kok. Aduh, Iya. dan Jangan paksakan ke Suma itu Tuhan, ikuti saja Suma bilang teos karena dia kan preman pasaran, Cuma harus nggak paham. ngerti. Tadi Bapak katakan Tuhan Yahudi, Tuhan orang Kristen berbeda. Saya bertanya, mana dalilnya Tuhannya Yahudi jadi manusia? Kok kalian emosi Saya katakan gimana sih? tadi Kejadian Yohanes 1 1. ayat 14. Nah, kalau itu bukan Tuhannya Yahudi, itu dewanya Romawi itu. Gimana sih Itu saudara kan ini? asumsi Bapak. Berarti Bukan Bapak sudah dalam asumsi. Alkitab. Sejak Oh, kapan Tuhannya Yahudi Bukan dipanggil paham dengan Bapak. panggilan Theos? Nggak ada. Yohanes Cuma, Yohanes aku itu boleh menggunakan bicara. bahasa Theos, Aku bukan mau bicara sama Elohim. Bapak. Aku mau bicara sama Bapak. Ya, Oke. Sebenarnya Bapak nggak bisa membahas Alkitab. Bibel nggak bisa. kok bawa Alkitab lagi kok bawa Bible, maksudnya Bible. Ah, gitu Bibel, dong. Bibel. Nggak ada hak Bapak untuk membahas Bibel. Kenapa bisa? Siapa yang mengatur itu? Siapa yang mengatur? Firman dengar. Siapa yang ngatur itu? Siapa yang punya otoritas untuk menjelaskan itu? Enggak ada Dengar. hak saya. Yang bisa membahas Bibel adalah orang-orang yang sudah lahir dari surga. Ya. Makanya kok dikatakan dalam hukum Islam, janganlah engkau menceritakan rahasia Allah jikalau kamu bukan ahlinya. Dosa besar bagimu. Ya. Ya. Kalau bukan ahlinya ya. Jadi kalau dalam hukum Kristen dikatakan, jangan engkau menceritakan rahasia surga jikalau kamu belum lahir dari surga. Takkan dapat. Memang ada surga di situ di Saya mau Kristen. tanya Bapak sudah lahir dari surga? Apa? Bapak sudah lahir dari Memang surga? Bapak sudah pernah ke surga? Pak Juma sudah lahir dari surga? Saya dari surga, betul. Pak Juma apa sudah lahir dari surga? Sudah lahir? Iya, betul. Enggak. Apakah Pak Juma sudah lahir dari surga? Lari dari surga? Lahir. Oh iya, saya dari surga. Pak, oke. Mana buktinya Bapak dari surga? Ya ini saya ada di bumi sekarang. Mana datanya Bapak dari surga? Datanya dari surga gimana ceritanya? Kan Mana Kakek, datanya dari ayat mana kakek, Bapak mengatakan Bapak? kakek saya itu dari surga. Mana Kakek saya datanya? Mana Adam itu ayatnya? di surga. Mana Wa itu? isqala Mana rabbuka ayatnya? lil Mana ayatnya? malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha wa Oke, yufsidu Adam. fiha. Aku tanya Ya, Pak Juma. itu Bukan Adamnya, pintar. Pak Juma dari surga. Kakek saya dari sana, berarti saya dari sana dong. Gimana Aku tanya sih? Pak Juma. Berobat dulu kalau lah, begitu, Suma, berobat jangan cerita. Manusia kan udah dalam dosa. Samanya seperti kalian, kakek kalian dari neraka, berarti kalian juga dari neraka. Gitulah. Aku Sama tanya seperti Pak saya. Juma. Kakek saya dari Ini surga, masih berarti sama saya Juma. berasal dari Pak Juma. surga. Kalau Bapak tanya aku terangkan, aku kan dari Kalau surga. kalau orang Belanda punya cucu di Indonesia ditanya, kamu dari Ngambang, mana? Pak. Ya dari Ngambang, Belanda. Pak. Ngambang. Darahmu dari mana? Dari Belanda. Ya saya dari surga dong. Gampang. Adam di Kalau surga. Bapak tanya saya, apakah Bapak dari surga? Aku terangkan, saya udah dari surga, Pak. Saya udah dari surga. Saya UNS, saya warga negara surga yang sedang menumpang di bumi. Saya sudah dari surga. Saya tunjukkan ayatnya. Silakan. Sebelumnya aku tanya Bapak, Bapak sudah dari surga? Saya nenek kakekku dari surga. Aku tanya Pak Juma, jangan kakek nenek. Iya, karena kakekku Dia dari lagi sana, bukan sakit, saya dari Suma sana. lagi sakit. Beda pribadi Tadi Bapak dengan Suma kakek bilang Bapak. dia yang dari surga. Bapak sudah dari surga. Loh, tapi katanya Yesus dengan Papa Sebenarnya sama. si Cuma ini yang berusaha Islam. Si Cuma yang Jangan berusaha kau Islam. menceritakan dari surga jikalau Bapak belum dari surga. Maaf teman-teman, Suma ini sakit jiwa. Surga. Sebenarnya si Cuma ini yang merusak Islam. Sebenarnya Islam itu baik, tapi gara-gara mulutnya Islam banyak yang
Nggak usah gitu Pak. Nggak usah ngomongin orang Pak. Aku Pak Juma, aku sayang sama dia. Gara-gara Aku Bang tanya, Suma Kristen jangan bilang Pak hancur. Juma itu- Sampai ada orang muslim yang bilang, "Woi, boneng, Jangan, Pak. Pak urus Juma ini yang agamamu." kita Itu rangkul. Islam yang mengatakan loh. Woi, satu-satu woi. Malu. Apa kali ini? Boneng, Woi, boneng. ini sekarang Satu-satu, satu-satu. Wasolah Marosa. Meso lagi gini Makanya satu-satu. Islam itu dipermalukan. Budan. Satu-satu lah, kau Si Juma satu-satu. ini hanya mempermalukan Islam. Budan, kau diam dulu. Kasih Jimmy dulu. Jangan dulu kau. Kasih hargai temanmu yang Kristen. Aduh, parah ini saudara-saudara Sebenarnya si penyembah Juma ini hanya makhluk guru. mempermalukan Islam loh. Iya, mempermalukan Islam. Karena ada fiti-fiti yang menyebutkan, "Hei boneng, itu Islam loh yang mengatakan. Malu kamu buat," katanya. Itu ada fitinya loh. Karena dia suka menghujat. Oke, karena Pudan nggak bisa diskusi, Bang Jimmy aja lah. Silakan Bang Jimmy. Kita turunkan aja. Sorry, dibuka kembali mute-nya. Turunkan aja murid-murid yang keras kepala, yang nakal-nakal ya. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Silakan kalau ada teman-teman Kristen nanti typing aja di bawah, Bang. Saya Kristen, biar dinaikkan sama moderator atau sama saya. Lanjut Bang Jimmy, belajar lagi Bang Jimmy. Kita Pak saudara, ya, kita saudara, semua makhluk Tuhan saudara, ya kita satu ayah kita Abraham, ya Ibrahim, ya. Mah bukan dari Abraham kau, bukan. Ini aja kau. Apanya? Nabi Abraham tidak sembah manusia. Apanya kau ini? Enggak, maksudnya kita tutup kemanusiaannya. Kita ini satu ayah dari Ibrahim. Dari Adam. Itu langsung aja semua orang alam tahu kan sudah ada air bah, kan sudah ada langsung ke Ibrahim aja langsung Sarah dan Hagar, ya kita langsung aja. Oke, kita kembali Pak ke asal Pak tadi. Aku tanya Pak Juma yang saya kasihi, apakah Bapak Juma sudah lihat surga? Jangan kakek, beda kakek dengan Bapak. Ya, saya lahir di bumi tapi asalku dari surga. Betul, itu memang kita lahir dari bumi, kita lahir dari rahim ibu kita. Semua manusia lahir dari rahim ibunya. Siapapun dia, mau presiden, mau jenderal, semua lahir dari rahim ibunya. Tetapi kita diperintahkan kita harus kembali lahir dari sorga. Kalau kita Dengan masih cara- lahir dari bumi, lahir dari daging, kita akan condong kepada keinginan daging. Kita harus Dengan lahir dari cara- sorga supaya kita dengan condong kepada cara- keinginan roh. Dengan cara makan semua Itu makanan bagus. yang diharamkan gitu. Bukan, saya nggak makan daging babi. Saya makan daging babi. Saya daging babi haram. Nanti kita ke situ. Saya bukan makan daging babi. Saya orang Kristen yang bukan makan daging babi. Saya orang Kristen yang tidak mati lama-lama. Saya orang Kristen kalau mati dikafani. Jangan samakan saya dengan Kristen yang lain, Pak. Oh, iya. Saya makan iya, daging iya. babi. Ya, ya. Saya makan Apakah daging boleh saya katakan Anda adalah Kristen waras? Boleh? Ya, terima kasih. Oh, berarti yang lain gila ya? Jadi Pak Jumat, ya, dikatakan di Yohanes 3. Tunggu ayat bang, tunggu 7. bang, tunggu bang. Oke. Ini saudara Edward ini masuk Kristen waras atau Kristen gila? Coba tes. Edward, Jangan mau dilajah. Edward, Ya, Anda kalau- masuk kategori Kristen gila kah? Halo? Edward? Kayaknya saya berbicara dengan Bang Suma ini yang masih sakit ya. Oh, dia Jangan gila, gitu, gila. Mas. Dia gila, nah. Dia gila. Kristen gila dia. Beda dengan saudara Jimmy, Kristen waras katanya. Iya, lanjut. Cuman tes doang. Silakan saudara Jimmy, silakan. Ya. Jadi Pak Juma, kita itu kan dianjurkan, diperintahkan, diharuskan harus lahir dari sorga. Wis, mantap. Masuk lagi ke rahimnya Paulus. Kalau kita nggak lahir dari sorga, kita nggak bisa menceritakan rahasia sorga dan tidak bisa masuk sorga. Yohanes 3 katakan Yeah. ayat 7, Yohanes 3 ayat 7 katakan, ketika guru besar Yahudi Nikodemus yang bukanlah dari sorga, dia dibawanya firman sebagai logos pengetahuan. Firman itu dibawa sebagai logos dan pengetahuan. Firman itu nggak menyatu dengan tubuh rohnya. Kalau untuk Islam udah tersirat, nggak sampai tersirat, syariat, hakikat, maripat. Jadi Kristen banyak yang menganggap firman itu sebatas tersurat. Nggak begitu firman. Karena sama kan dengan saya ini sekarang bicara sering sama Bapak. Bicara apa Iya, lagi iya. dia? Halo. Iya. Jadi guru besar Yahudi itu, dengar Pak, guru besar Yahudi yang penting kan dia bunyi. mempelajari firman hanya sebatas tersurat.
Iya. Dia bertemu dengan Yesus. Yang Buset ketiga. lah. Dia bertanya kepada Yesus, Iya, Guru, iya. bagaimana caranya supaya masuk surga? Ah, Ya. Pintar. Lalu Yesus berkata, Yohanes 3:7, janganlah kamu heran aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kalau bahasa Bibel, kalau Bibel yang asli, Bibel, kamu harus lahir dari sorga. Nah, itu Yesus mengatakan kata kamu itu untuk siapa, Bang? Nikodemus, karena Nikodemus ini Yahudi, Kirain kirain untuk Kristen tadi. Yesus berkata kepada Nikodemus, guru bahasa Yahudi, karena Nikodemus pada waktu itu dibuatnya firman sebagai logos di pengetahuan. Berarti yang Buset, disuruh lahir kembali siapa? Semua manusia, Iya. Masolang semua manusia generasi. nggak terkecuali, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun agamanya, tadi- harus lahir dari sorga. Tadi itu ucapan untuk oknum seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Kenapa jadi Ketepatannya berbicara sama Nikodemus. Tapi Lah, enggak berkat dong. untuk semua manusia. Seorang Nikodemus ini pemimpin agama Yahudi yang datang Iya. kepada Yesus lalu kemudian berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Tuhan. Sebab Boleh, tidak ada oke. seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Oke. Jika Tuhan tidak menyertainya, maka tidak akan ada orang yang sanggup melakukan itu." Yesus jawab apa? Betul. "Aku berkata kepada kamu, Memang berbicara pada waktu itu karena kan yang Nikodemus bertanya, kalau Pak Juma pun hidup pada waktu itu bertanya Pak Juma juga enggak Yesus bisa, berkata enggak boleh. sama. Enggak boleh Anda nafsir kayak begitu karena itu adalah Bukan. cerita Itu yang terjadi pada zaman itu. perseorang. Itu Ya, untuk kenapa semua jadi- manusia, tapi waktu itu ketepatan Nikodemus Dari mana? bertanya kepada Yesus. Dari mana Anda mengatakan itu untuk seluruh orang? Sementara ya jelas-jelas itu adalah untuk imam Itu kepala atau perkataan. imam pemimpin agama Yahudi pada saat Begini itu. Pak, Nah, jangan nanti ayo. kalau dikatakan Yesus firman lakukan kebenaran itu kan hanya murid-murid, jangan gitu Pak. Ya memang karena tempat murid-murid yang ada di situ. Memang untuk Bapak ini murid-murid. gimana? Itu semua firman untuk semua manusia Pak. Oh, tidak ada. Itu Mana firman dalilnya? untuk semua manusia, Mana Pak. dalilnya? Mana dalilnya? Loh. Kenapa nggak ada dalilnya? Mana kalau ada? Jadi ke semua bangsa jadi murid kok. Mana Bangsa dalil? itu ke semua manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Matius 8 tadi ya 19. Itu Jadi ke beda, semua itu bangsa. beda. Itu ajaran, saudara. Itu ajaran untuk menjadi Kristen. Yang saya tanya ini ajaran Yesusnya bahwa dia diutus untuk seluruh manusia Ini itu maksud mana? Bapak itu perkataan Yesus itu hanya untuk Nikodemus juga semua orang. Untuk seluruh, dengarkan, Muhammad bicara untuk dari seluruh dari- dari- orang Yahudi, bukan untuk Jadi seluruh manusia. ketika Israel berbicara kepada Muhammad atau Muhammad aja gitu. Enggak Nah, Nabi Muhammad memang diutus untuk seluruh umat manusia. Ada Ya saya pun diutus. Ya, sekarang mana ucapan Yesus? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana Saya ucapan? diutus. Mana Ya, ucapan Yesus? Pergilah, itu kan utusan. Pergilah, sampaikanlah firman ke seluruh bumi. mana itu sampaikan firman maksudnya dia diutus untuk seluruh Itu umat kan manusia itu maksud diutus, mana? Mana coba? Itu kan maksud diutus. Loh, ucapan Jadi Yesus kalau saya pergi pelayan kemana-mana, apakah saya nggak utusin Tuhan? Loh, Apakah saya nggak dutanya Tuhan? siapa ente? Inilah kalian suka nyamar-nyamar domba. Sekarang Siapa ente? Yesus itu Saya ini Yesus warga negara surga. di Saya, mana Pak Juma, dalilnya kau warga negara surga kau? Di mana? Jangan kau gila. Bikin malu aja. Bukan gila Pak Juma. Kenapa gila? Saya ini warga negara surga. Saya tidak Warga warga bumi, Pak negara, Juma. warga negara. Sejak kapan surga itu negara Baca apa? Filipi 3:20. Filipi 3:20 Pak. Saya bicara nggak mau Paulus. data pribadi, mau surga Paulus. pribadi. Macam apa? Anda ini anak-anaknya Paulus atau anaknya Yesus? Tadi kan mau bilang saya warga negara surga. Mana dalilnya? Filipi 3:20. Iya. Nah, Filipi. Nah, makanya saya bertanya, Anda ini anaknya Paulus atau anaknya Yesus? Saya anaknya Yesus. Mana dalilnya? Di mana Semuanya dalilnya anak Yesus Yesus. pernah beranak? Dengar. Yohanes Mana 1:12. dalilnya Yesus pernah beranak? Aku tanya Pak Juma, di mana dalilnya anak Medan? Di mana dalilnya Medan beranak? Oh, beda. Kok ada larinya ke Medan? Paulus sendiri mengatakan dalam Mana Ibu Sabar Pertiwi? dulu, Ibu Pertiwi, sabar mana Ibu dulu. beranak? Ibu Pertiwi. Sabar dulu. Beda kasus. Paulus mengatakan di dalam Galatia 4 nomor 19, "Hai anak-anakku." Nah, itu dia beranak. Karena kamu aku menderita Arti beranak, melahirkan. Pak. Arti beranak itu Pak.
dilahirkan. Paulus Saya banyak mengaku anak dia rohani, bersalin. anak bangsa. Saya anak Beda, rohani banyak. beda. Sekarang kalau Anda mengatakan Bukan Ibu anak Pertiwi, rohani, bukan anak kandung, Pak apakah Juma. Pertiwi pernah mengaku melahirkan? Apakah Pertiwi Bukan pernah anak bersalin? kandung. Kalau anak Medan, apakah Medan pernah bersalin? Bapak Kan tidak baca pernah. Yohanes 1:12. Sedangkan Paulus Kalau mengaku Bapak dia bilang saya pernah pernah bersalin. Yesus, Bapak baca Yohanes 1:12. Saudara, anak Medan tidak pernah bersalin. Ibu Pertiwi tidak pernah bersalin. Tapi Paulus mengaku pernah bersalin. Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi Paulus itu mengandung, hamil dia, melahirkan Kristen. Kalian itu anak-anak Paulus. Jangan kau bilang anak-anak Yesus. Yesus tidak pernah bersalin, Paulus bersalin. Galatia 4 nomor 19. Begitu saudara. Medan bukan orang juga. Paulus bersalin dia. Makanya di gereja banyak laki-laki yang dicoba untuk dihamili tapi tidak hamil-hamil oleh temannya. Dipakai siang malam si laki tapi enggak hamil-hamil. Tapi Paulus kasih kita tahu dia Paulus enggak hamil ki bersalin kita. Banyak anak-anaknya. Contohnya bom-bom lah ya, bisa itu. Tapi dia nggak pernah menetas. Begitu terus dia nggak menetas. Karena di dalam perutnya pulau besi. Dengar Pak Juma. Tadi Bapak Apalagi, tanya saudara? saya, di mana Anda buktinya anak Yesus? Saya kasih Ya. ayatnya. Oke, silakan. Tadi Bapak Juma katakan, di mana Anda Pak Jimmy membuktikan anak Yesus? Ya, Saya kasih silakan. datanya. Silakan. Yohanes 1 ayat 12. Ya, silakan Anda bacakan. Ya Bapak baca, berlebih enak. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak Yesus. Iya, kalau aku terima dia Bapak, aku akan menjadi anak. Nggak bisa, kau gila berarti karena Yesus bukan bapak, dia anak. Oke. Kalau Bapak bilang Yesus anak, dengar, jangan ketawa. Baca Bapak Efesus 1:17. Yesus anak, Yesus Bapak. Kalau Bapak minta Pak Juma, kalau berdasarkan data itu dia bukan anak Yesus ini, dia cucunya Yesus. Cuma Yesus anak, Cucu dia. 33 tahun dia bukan anak. Dengar Pak Juma, Yesus bukan anak, cuman Yesus pernah menjadi anak. Bapak harus bedakan. Yesus bukan anak, tetapi dia pernah menjadi anak di bumi selama 33 tahun. Yesus bukan anak. Bapak baca Efesus 1:17. Kadang ada sedih-sedih Bapak juga. baca, jangan ketawa Bapak. Efesus 1:17. Yesus bukan anak, Pak. Cuman Yesus dia tidak pernah menjadi pernah anak di bumi melahirkan. 33 tahun. Yang Yesus pernah melahirkan menjadi itu anak Paulus. di bumi 33 tahun. Yesus bukan anak. Yang pernah melahirkan itu Paulus, yang pernah hamil Paulus. Yesus Pak nggak pernah Juma, hamil. Yesus, Bapak tidak memahami keesaan Kristen. Makanya banyak orang Kristen mencoba untuk menghamili sesamanya laki-laki. Dia Bapak mencoba, memahami keesaan Kristen. tapi nggak hamil-hamil. Iya, belajar untuk dinikahi domba nanti di surga kan Bang Zuma kan? Belajar yang untuk lahir dinikahi Bicara Yesus ngawur. nanti kan? Jangan Yang bicara lahir ngawur. malah- Bapak. Yang lahir malah dedak yang diperam keluar, bukan anak. Bapak jangan sharing gitu Pak, jangan gitu sharing Pak, jangan ngambang Pak. Saya jelaskan. Bukan. Anda kan mengaku anaknya Yesus. Yesus tidak pernah melahirkan. Yang pernah Tanya melahirkan Bapak itu aku bagaimana Paulus. menjadi anak Yesus, aku terangkan Pak. Jangan langsung. Bapak Bukan. tanya Bapak jawab. Justru Paulus yang pernah melahirkan, bukan Yesus. Tapi Jangan kalian ini ngambang Pak. adalah Seharusnya Bapak anak-anak tanya aku, Paulus. mana buktinya Pak Jimmy jadi anak? Berkuterangkan. Tapi kalian bukan anaknya Yesus, kalian anaknya Paulus. Itu kan Bapak yang bilang. Dalilnya Galatia 9. Itu Itu jelas beda konteks itu. Pak. Kita jangan lari dulu. Loh, bagaimana ceritanya Galatia 4 nomor 19 dia mengatakan itu kok? Itu beda konteks, jangan lagi situ. Itu Hai berkuterangkan di situ anak-anakku, larinya. karena kamu aku Paulus menderita banyak sakit punya anak, bersalin. dia punya anak rohani. Timoteus, anaknya. Iya, Itu iya, anak rohaninya. itu Filemon, bukan Judas. rohani Itu itu, anak saudara. rohaninya Pak. Itu Jangan ada konten jasmani. Bapak di situ. Itu Kita bicara jasmani. dulu. Anak-anak yang kau sebutkan tadi itu termasuk Timotius itu bukan anak rohani, itu anak jasmani. Itu anaknya Paulus itu. Itu anak rohani, Nah. anak jasmani Pak dilahirkan secara bertubuh, anak jasmani. Bapak pun Salah. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Itu Anda yang adalah mengatakan rohani. Paulus nggak pernah, nggak Paulus itu nggak ada naik nafsunya. Bertobat, bagaimana dia bisa bersalin? Coba. Apakah dia bersalin rohani?
bersalin rohani? Paulus Untuk itu apa? tidak punya nafsu. Bapak jangan silap. Iya, Pilihannya mungkin, perempuan, tapi telanjang, nafsunya nggak ada, Paulus. mungkin dia tidak punya nafsu, tapi temannya buktinya dia hamil. Bapak jangan lihat konteks, Pak. Tadi Bapak katakan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya anak Karim. Yesus. Saya terangkan. Dalil Aku kitab anak saudara Yesus. Paulus sendiri Kalau mengatakan diskusi, dia pakai logika Odino. sedikit lah. Dia Odino. Pak, jangan ngomong Bagaimana dulu. mau bawa Kita logika kalau kitabnya aja enggak masuk logika? Lucu Saya ente. dengar Suma ini dipanggil Gurunda. Oh, kualitasnya begini ya, dipanggil Gurunda. Kualitasnya Saya seperti berbicara ini. dalil karena kalian mengaku anak Yesus, sementara Jadi Yesus Bapak tidak katakan punya apa? anak. Tadi Bapak ke Paulus itu Yesus berbicara itu tidak- anak itu anak rohani ya Pak. Saya anak Yesus. Sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dia punya anak. Sedangkan yang punya anak itu adalah Paulus. Galatia 4:19 dia Kenapa pernah nggak punya anak? Tadi bersalin. udah satu untuk menjadi anak-anak Yesus. Anak-anak Theos di situ, anak-anak dewa, bukan Yesus. Jangan Itu kan ngarang-ngarang Bapak yang bilang ente. dewa Pak. Lah kan Bapak Theos yang di bilang situ, dewa. saudara. Paham saya kan bukan gitu Pak. Bukan Theos, dewa. saudara, Theos. Theos itu artinya dewa. Begitu, Bapak dari saudara-saudaraku. Teos ceritanya udah. Lah, memang Theos gimana Mari. sih? Islam ini tidak berkembang kalau gurundanya seperti ini Lah, kualitasnya. justru Islam itu berkembang sangat. Apalagi sekarang mereka sudah paham Bible. Ternyata yang disembah Kristen itu adalah dewa, Aku Theos tadi, Pak gitu. Juma yang saya kasihi, jangan Bapak cuma cerita tentang surga kalau Bapak belum ada surga. Nanti Surga Bapak apa bicara lagi? lagi, nggak ngerti Bapak tentang surga. Bapak belum ada surga. Bagaimana Bapak menceritakan surga? Bapak belum ada surga. Hanya orang-orang yang ada surga yang bisa menceritakan surga. Apa pula surga apa lagi yang kau ingin jual? Surga yang mana? Ya surga lah, bukan surga yang ada di sana sek-sek. Surga yang di sana itu semua cuma kemuliaan. Di sana roh yang ada, nggak sana bersekutu sana. Nggak bisa bersekutu Nggak ada surga. jasad di sana, Orang nggak ada bersekutu surga jasmani di pasti sana. daging. Nggak ada jasmani di surga sana. nggak ada. Hah? Nggak ada jasmani di sana. Tidak ada. Hah? Darah dan daging ke surga diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Enggak, saya tanya, enggak ada jasmani lagi di sana. Tidak ada. Jadi bagaimana ceritanya Anda menikmati surga kalau Anda tidak berdaging? Loh, ini kita menikmati dapat sejahtera. Kita sudah hidup roh. Bagaimana Di sana nggak ada Anda penyakit. mau Itu kita menikmati. Di sana nggak ada Bagaimana penyakit. Di Anda sana nggak mau ada jadi kelaparan. sejahtera? Bagaimana Anda mau sejahtera kalau tidak ada jasmani, cuman roh saja? Apanya yang mau sejahtera? Apa yang mau Baca sejahtera Bapak kalau dulu. cuman roh? 1 Korintus 6 ayat 17. Oh, itu ajaran Paulus. Tadi katanya anak Yesus, tapi kok ternyata Ibu Paulus yang Anda sebutkan Bapak dalilnya. benci Nanti sekali. memang betul-betul Bapak nggak ketemu. betul-betul Bapak Anda sudah ini benci sama Paulus. anaknya Paulus, Sementara Anda Bapak tidak ini. memahami siapa Paulus. Bapak Anaknya mengatakan Paulus, Paulus itu Anda orang ini. jahat. Paulus Itu adalah jurusnya orang yang Zuma. Kalau bukan. debat cari Anaknya ke Paulus. Ya iya Iya, dong, kan ini Anda mengatakan kualitasnya Anda Zuma, mengatakan ketika bahwasanya nggak bisa- Anda di nggak bisa surganya Anda nanti ngapa-ngapain, itu langsung tidak ada keluar ke jasmani. Jangan ngambek, Semen- Pak. Sementara Yesus mengatakan Jangan, Pak. engkau akan makan Tadi kita berbicara tentang ketuhanan. Elohim bersama itu, aku. Bapak bilang Theos. Beda Allah, Pak. Beda Saudara, Elohim. Bapak harus paham. Saudara, Yesus berkata dalam Lukas 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya nanti kita akan makan bersama-sama di surga. Akan Bukan duduk makan kue, makan semeja. rohani, Pak. Bapak pun memahaminya. Mati meja makan rohani. Bapak ini makanya rohani. penyet. Di sungai nggak ada penyet, Pak. Itu bicara makan rohani, Pak. Mati meja makan rohani, buset. Loh, itu bukan Bagaimana meja fisik, itu meja sajian. Makanya bawa berita ternaknya. Di meja sajian itu ada roti, Pak. Ada roti yang di surga minuman. Oh, Ini mama. Bapak pahamnya udah beda. Ini ceritanya. Jadi Anda di sana menjadi makhluk roh. Makan daging kambing di sana enggak. Jadi Surga di sana juga Anda ada menjadi pernikahan, makhluk Pak. roh gitu. Perjamuan anak domba dijamu semua anak-anaknya. Tapi serba roh. Iya. Serba roh. Bagaimana kira-kira ceritanya Anda mengatakan serba roh di sana sementara Yesus makan minum gitu loh. Bukan makan kue, bukan minum kue. Iya, bukan Berbahagialah makan orang kue, yang tapi- haus akan lapar. Tapi Bukan makan lapar minum kue. di sana. Namanya makan Bukan itu, makanan Bos. jasmani, Pak Juma. Kata siapa? Itu paham Kata siapa? Bapak seperti itu ya. Kan Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5
29 dikatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kematian. Gitu saudara, untuk dihakimi. Nah sekarang kalau manusia dibangkitkan untuk dihakimi, apanya yang dihakimi? Rohnya saja, jasadnya tidak gitu. Jadi jasad ini tidak dihakimi, cuman roh. Jadi yang masuk ke neraka ini yang dibakar roh. Gitu. Jangan-jangan Anda ingin mengatakan api rohani juga. Gimana Yesus sendiri mengatakan, engkau akan duduk bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau akan makan minum bersama dengan aku, dengan Abraham, semeja dengan Abraham. Gimana ceritanya Anda ini? Di surga kok jadi makhluk roh? Bukankah manusia dibangkitkan? Kalau roh itu nggak perlu dibangkitkan. Yang perlu dibangkitkan itu adalah jasmani bersama dengan roh. Kalau Anda mengatakan yang bangkit itu cuman ini, cuman roh saja, ya ngapain ke surga? Buat apa? Apa yang bisa dinikmati oleh roh? Nggak ada yang bisa dinikmati oleh roh. Ngarang-ngarang aja bang ini ah. Yesus mengatakan manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi. Yang disebut manusia apa itu? Roh saja. Kalau roh saja berarti hantu. Kalau jasad saja berarti mayat. Nanti disebut manusia ketika dia bersatu antara jasmani dan rohani. Maka yang bangkit adalah jasmani bersama dengan rohani untuk dihakimi. Kalau Anda mengatakan jasmani ini tidak akan dihakimi, pantaslah kalian jadi Kristen, makan semua yang diharamkan. Karena ternyata lambung Anda tidak akan dibangkitkan, tubuh Anda tidak akan dibangkitkan, jasad Anda. Salah. Justru jasad ini yang akan dimintai pertanggungan jawab. Apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia? Kemana saja itu kau punya rudal tertancap selama kau hidup di dunia? Maka rudalmu itulah yang akan dipanggang di neraka, bukan roh. Roh itu makhluk gaib. Sekarang begini saudara, saya tanya samamu, ketika ada orang melakukan pembunuhan, yang melakukan pembunuhan ini rohani atau jasmaninya? Kenapa orang melakukan pembunuhan? Karena dia dirasa jahat, karena condong pada dengan daging. Iya, yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Dipakai setan dia sebagai medianya untuk membunuh. Iya, orang. saya ulang lagi pertanyaan saya. Harus baik pintar. Yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Tubuhnya. Tubuh yang Anda maksud jasmani atau rohani? Jasmani. Jasmani. Terus yang akan mendapatkan imbalan terhadap perbuatan membunuh ini siapa? Di neraka. Di neraka, makanya Bapak dengar keterangannya Pak. Di neraka untuk dengar. Aku udah paham maksud Bapak, tapi Bapak nggak mau dengar aku bicara. Dengar dulu. Iya, Pak. yang disiksa di neraka siapa? Dengar aku terangkan, makanya aku terangkan Pak. Siapa yang terangkan Pak. Makanya Silakan. dikatakan Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata roh, mereka beristirahat dengan tenang dari segala diri mereka. Pertanyaan saya, yang mendapatkan siksaan, itu arahnya. enggak usah terlalu lebay. Yang mendapatkan siksaan di neraka itu siapa? Jasmani atau rohani? Yang mendapatkan siksaan di neraka, yang dengar aku terangkan ke situ arahnya. Meyakini Yesus juru selamat itu sudah mimpi penyembah makhluk kuburan. Dengar saudara, saya bertanya, yang melakukan pembunuhan siapa? Anda jawab jasmani. Pertanyaan saya, yang mendapatkan siksaan di neraka siapa? Tubuh jirohnya Apa? disiksa. Tubuh jiroh disiksa tiga. Jasmaninya enggak? Tubuh kan jasmani, tubuh jiroh disiksa tiga-tiganya. Berarti yang dibangkitkan dari kubur jasmani atau cuman rohani? Dibangkitkan jasmaninya, diubahkan menjadi kemuliaan. Dia manusia. Begitu.
Begitu Dengar dulu, saudara. Saya terangkan Pak Juma. Saya Begitu. terangkan. Alam Jadi, bawah saya terangkan. oke. Sekarang Alam bawah sekarang saya kita terangkan. balik. Udah selesai. Sekarang kita balik. Ketika ada orang melakukan kebaikan, maka yang melakukan kebaikan ini jasmaninya saja atau rohaninya juga? Atau Tunggu dia sebaliknya? roh. Rohnya toh, jasmaninya juga kan? Dengar Pak. Jasmaninya Bisa juga nggak? orang melakukan dengar. Kenapa Jasmaninya dia juga melakukan atau kebaikan? tidak? Jasmaninya juga dengar dulu. Begitu dong. Dulu. Berarti yang ke surga, berarti yang ke surga dengar, berarti yang ke surga mendapatkan upah dari kebaikannya siapa? Berarti yang ke surga, yang dibangkitkan ke surga untuk mendapat balasan kebaikannya itu siapa? Jasmani atau rohani saja? Kena kau di sini. Makanya saudara, umat Islam itu bersama orang Yahudi memelihara jasmani. Apa yang diharamkan Tuhan kami nggak makan karena Kami jasmani juga ini menjaga jasmani kok. nenekmu kiper, Kami juga menjaga. nonotmu aja tidak Itu sunnah. yang apa yang kau nggak jaga, makanya kau pakai masker terus. Nonotmu aja nggak sunnah. Jadi Ya, kenapa kami umat Islam itu menjaga jasad? Bukan hanya menjaga rohani, karena jasad ini juga akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Kalau kalian itu kami menganggap juga bahwasanya, menjaga jasmani iya, tubuh. kalau kamu menjaga, kenapa kau tidak sunat? Jangan dicong. Di mana di Al-Quran kamu kalau perintah sunat? Kenapa larinya ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Jangan hanya Kenapa lari ke Al-Quran? Kalaupun tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran menurut ente, yang pasti kami bersunat. Ini lari nih, kalau saja lari. Jasmani di Islam apa yang diperintahkan Tuhan kami lakukan. Dengar, Pak Kenapa? Juma, kita Tidak salah ini dulu, terdiri dari gantian dimensi, Pak. karena tanya Bapak Anda dulu. Anda Bapak tidak ada layak dimensi. ditanyai. Anda tidak Pak layak Juma. ditanyai. Maka saya jelaskan dulu. Di Islam itu jasmani dibersihkan, rohani dibersihkan. Karena dua-duanya akan dimintai pertanggunganjawab. Itu yang betul. Makanya Yesus mengatakan apa? Perbanyaklah amal surga. Harta surga, karena harta surga itu tidak dimakan karan. Apa itu amal kebaikan? Takutlah kepada Bapa, takutlah kepada Tuhan yang mampu membunuh jasmani. Selain mampu membunuh jasmani, dia juga mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Yang disebut manusia Juma, aku itu terangkan adalah dulu. lengkapnya jasad Siapa yang dan ke neraka, siapa ke rohani. surga? Gitu, Pak Juma saudara. ini. Pak Juma, aku terangkan dulu. Siapa yang ke neraka? Siapa Tunggu yang ke dulu. surga? Sebelum ke surga, siapa yang ke alam maut? Saya simpulkan dulu Kau terangkan. bahwa ajaran Yesus sama seperti ajaran Islam dalam hal surga, yaitu jasmani dan rohani akan dibangkitkan untuk mendapatkan upah. Begitu juga ketika Yesus berbicara neraka, jasmani dan rohani akan mendapatkan upah di neraka. Berbahagialah umat Islam yang menjaga jasmaninya. Berbeda dengan Kristen yang makan apapun yang mereka mau. Karena mereka menganggap jasmani tidaklah akan dibangkitkan. Padahal ujung-ujungnya mengaku juga akan dibangkitkan. Maka karena itu bertobatlah, tinggalkanlah agamamu yang sekarang yang menghalalkan semua binatang dimakan. Gitu. Silakan. Silakan Anda jelaskan tentang surga neraka, dan saya yakinkan Anda memiliki ijazah palsu. Oke. Aku tanya lu Bapak. Ya, Aku tanya Bapak. Kita Ya. terdiri dari berapa dimensi? jangan ke situ. Kita bahas surga Berjumpa neraka. tubuh, berjumpa roh, berjumpa Pak. Kita kelar siapa tentang ke roh, tentang surga, tubuh. siapa ke neraka? Itu yang Anda bahas. Ya, oke. Makasih, Makanya aku saudaraku tanya, Al-KTP. yang ke surga itu Barakallah. adalah menjadi manusia roh, hanya manusia roh yang bisa masuk ke surga. Kalau masih Mati manusia nih, ya. daging tidak bisa masuk surga. Ya? Manusia daging. Apa maksud Anda manusia daging? Manusia yang mengutamakan kedagingan. Iya. Oke. Jadi dengar, ketika Pak. sabar. Dengar, Pak. Ketika dengar. Ketika daging Anda membutuhkan makanan yang diharamkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, apa yang Anda lakukan? Anda penuhi kepenuhannya daging Anda, atau Anda mengutamakan rohani Anda, atau kedagingan Anda yang Anda diharamkan? ketika misalnya diharamkan babi. Saya nggak makan daging babi. Misalkan diharamkan babi. Oke.
Nah, sekarang bagi orang Kristen babi itu haram atau halal? Haram. Mana dalilnya haram untuk Kristen? Banyak sekali. Banyak Tunjukkan sekali. satu aja kalau ada. Itu pun secuil aja kalau ada. Kalau Bapak mau belajar, oke. Silakan Bicara tunjukkan. 10. Silakan. Tapi tadi kita dari ngambang, nanti bisa terangkan itu ya. Silakan Anda Di Mama bacakan 11, dalilnya. Di mana Mama dalil? 11 itu babi haram. Itu imamat kitabnya Yahudi. Yang saya tanya, di mana dalilnya Kristen dilarang makan babi? Saya orang Yahudi, Pak. Saya orang Yahudi. Yahudi rohani. Bapak baca dulu. Bapak baca Galatia 3 ayat 27, 28, 29. Saya orang Yahudi, Pak. Yahudi rohani. Kalau tidak menjadi Yahudi, enggak bisa masuk surga. Kalau ada orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi, apa namanya? Serigala nyamar? Saya orang Yahudi. Saya ulang Supaya lagi. Untuk menjadi Saya ulang lagi. Dengar, Pak, dengar. Kalau ada orang non Yahudi yang mengaku Yahudi, dia apa namanya? Serigala berbulu toke atau serigala berbulu kecoa? Mana yang betul? Jangan ke situ, Pak. Jemaat iblis ya, Bang. Jemaat iblis ini. Jemaat iblis. Maunya Bapak tanya. Jemaat iblis ini. Pak cuma jemaat tanya iblis. aku, mana buktinya kau orang Yahudi? Mana datanya? Mana Ya, ayatnya? buk- Tunjuk ke saya, mana- Bapak. Mana buktinya Anda orang Yahudi? Ah, itu silakan. bagus, Pak. Terima kasih, kan enak. Ya, Kan silakan. enak gitu, Pak. Iya, Jadi karena saya tahu duduk pasti dulu, Pak. ujung-ujungnya ketahuan kalau Anda bohong. Silakan. Oke. Ya. Tidak bohong. Ya Kau silakan. baca Saya cuma Galatia tidak 3. mau saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi karena Anda mau dipermalukan, ya silakan Anda tunjukkan di mana Kenapa saya tertulis kalau- malu? Saya Ya. pakai data, Pak. Iya silakan Saya Anda Pak tunjukkan. mengerti firman kita Galatia sharing 3. ini. Saya bukan orang saya bukan orang Silakan. goblok. Silakan. Saya berbicara Silakan. Bapak, saya tetap ada data. Bapak baca Galatia 3. Galatia 3. Iya. Galatia 3 nomor berapa? Ayat 27, ayat 28, ayat 29. Oke, baik. Kita baca ya. 27 sampai nomor 92 ya. Kita baca. Galatia Karena 3, kamu ayat 27. semua yang dibaptis dan telah mengenakan Kristus. Pelan-pelan, dalam hal- diterangkan. Pelan-pelan dulu Terus diterangkan. saya baca dulu, habis itu Anda membual. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, setelah saya baca baru saya paham. Oke, saya tanya. Ini Galatia ini firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan Paulus? Jawab. Semua firman itu tidak apa Tuhan. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Dua- Saya kan tadi sudah mengatakan saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi Anda yang mau dipermalukan. Nah, Anda akan kupermalukan. Saya ulang. Galatia ini firman Tuhannya Yahudi, sabda Mesias atau karangan Paulus botak? Tidak Jawab. ada. Dengar Pak, dengar. Segala jawab. tulisan yang difirmankan Tuhan. Yang difirmankan Tuhan. Tapi ini kan makanya muncul Segala pertanyaan. Ini tulisan yang diilhamkan Ya. Tuhan adalah Yang baik diilhamkan untuk Tuhan. mendidik dan mengajar. Saya Iya. tahu kalau itu. Jadi Sekarang pertanyaan Kejadian saya, 1. Galatia 3 ini apakah firman Nabi dan Tuhannya Rasul Yahudi? mencatat, bukan semua gue. Apakah sabda Nabi dan Rasul Mesias atau karangan Paulus botak? Jawab. Jawab. Ini bukan gereja. Saya kan bilang saya tidak mau permalukan, Anda yang mau. Nah, saatnya Anda kupermalukan. Galatia ini firman Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, atau firman atau sabda anak Maria yaitu Mesias, atau karangan Paulus botak cila? Jawab. Ternyata Anda mau mengatakan ini firman Tuhan, berarti tergenapi. Iblislah yang menjadi bapakmu, berarti kamu ingin menjadikan Paulus menjadi Tuhanmu. Selamat. Ternyata Paulus ini adalah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Paulus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada Jadi laki-laki perempuan. firman Cuk, Tuhan mati itu meja. jauh sebelumnya sudah tertulis akan datang penyesat-penyesat. Jadi inilah kita sudah senang dengar itu. Nenekmu kiper, nenekmu kiper. Kau tahu nggak dalil yang mengapa saya katakan kalian itu akan saya permalukan? Karena dalil itu inilah kan yang sudah ada, itu sabar, kan sudah ada memang di Alkitab sebelumnya. sabar. Sudah ada di Alkitab. Karena dalil akan datang inilah penyesat-penyesat. dalil inilah yang digunakan oleh pastor dan pendeta di barat untuk mengkawinkan sesama jenis. Paham? Itu kalau di sana, kalau di sini enggak ada. Karena di Kita dalil nggak ada. di dalil Galatia 3 nomor 28 itu di situ dikatakan tidak ada lagi perempuan, tidak ada lagi laki-laki. Kalian semua adalah sama. Jadi kalau ada laki-laki
menggauli laki-laki, kata Paulus, sama aja. Kalian itu sama aja. Itu pendeta yang di luar negeri Amerika itu pendeta Ya, sesat. ada dalil yang dia gunakan. Tapi tidak ada dalam keberlapang kasih sama manusia sama sekarang sejenis, begini, tidak ada. oke, yang lain diam, Saudara Jimmy, Anda bukan darah Yahudi, tapi Anda mengaku Yahudi karena dalil ini kan? Ya. Bolehkah Anda mengaku perempuan? Oh, itu sudah beda lain lah konteksnya itu. Lah, kok beda? Itulah Astagfirullahaladzim. Ini syarat Saudara, dengarkan, nomor 28 dengarkan. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Kalau Yesus. cuma Pertanyaan saya, video begini saya juga bisa edit. bukan kata saudara, kelamin, bukan saudara, paham Anda Bapak ini beda mengatakan, pangan anak TK Anda ini. mengatakan Anda adalah orang Yahudi. Kenapa Anda mengatakan diri Anda orang Yahudi? Karena Yesus Kalau mengatakan cuma video-video tidak ada begini lagi bisa Yahudi, diedit, saya juga tidak ada lagi Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Semuanya satu dalam Yesus Kristus. Pertanyaan saya, bolehkah kamu yang bukan Yahudi mengaku Yahudi? Boleh. Bolehkah kamu yang laki-laki yang bukan perempuan mengaku perempuan? Boleh, paman. Tapi pakai ludah. Kalau cuma video-video begini saya bisa edit juga. Mana akunnya Bang Zuma? Terpental kali. Akunnya Bang Zuma. Kepental kali ya? Maksudnya Pak Juma, mau orang Arab, mau orang Tunggu Inggris, dulu, mau tahu. orang Batak, Tunggu orang dulu. Karo, orang Manado, sama Tuhan. Yesus dalam Yang bukan maksudnya, Yahudi boleh mengaku Yahudi berdasarkan dalil itu. Saudara yang bukan Yunani boleh mengaku Yunani oleh karena dalil itu. Saudara yang laki-laki boleh mengaku perempuan oleh dalil itu. Betul atau tidak? Kalau pendeta yang bilang ya bisa dipertimbangkan, tapi kalau Zuma yang bilang itu penyesat. Begitu. Makanya tunggu bang, pakai ludah dulu bang ya, pakai ludah bang, pakai ludah ya bang ya. Ini dalil. Makanya saya katakan jangan kau sentuh dalil itu tadi, ku permalukan nanti kamu. Anda mau, bukalah aibnya. Inilah dalil yang dipakai oleh pastor pendeta mengkawinkan aki ama aki, ewe ama ewe. Karena tak ada lagi pembeda antara aki sama perempuan. Tidak ada lagi pembeda. Jadi ente mau ngaku jadi perempuan boleh, ente mau menjadi laki-laki juga boleh. Sama maksudnya ketika di Anda situ bukan Yahudi bukan mengaku yang Yahudi. sama, bukan menjadi berubah kelamin, bukan gitu. Ya memang bukan, Maksudnya, tetapi kamu mengimani diri kamu itu boleh mengaku Yahudi. Benar nggak kamu boleh mengaku Yahudi? Makanya kasih aku kesempatan Pak Juma yang aku kasihi untuk Oke, silakan. Nah, begini maksudnya. Silakan. Jadi Kenapa Anda mengaku Yahudi padahal Anda bukan darah Yahudi? Jawab. makanya aku terangkan. Ya, silakan. Kamu telah mengenakan Kristus. Untuk mengenakan Kristus harus dibaptis. Tidak ada Nah, lagi laki, kalau tidak ada sudah lagi perempuan. Kalau sudah dibaptis, Nggak ada lagi Yahudi, nggak ada lagi Yunani. Jadi potong dulu Pak Juma. Jadi kalau sudah dibaptis tidak ada perbedaan Yahudi Yunani. Semua dulu kan yang kakek Yahudi. Dengar dulu Pak Juma. Dan tidak ada Dulu kan perbedaan dipanggil laki Yahudi. dan perempuan, betul? Dengar, saya terangkan dulu. Maksudnya mau laki-laki pun mau perempuan berarti bukan berubah kelamin. Mau perempuan Tapi mau nggak ada orang bedanya. miskin, orang kaya. Tapi orang iya, kaya, tak ada orang bedanya. kuning, kulit Nggak hitam ada- rambut keriting. sekarang tidak ada bedanya. Sama di hadapan Sem- Yesus Kristus. Tidak ada bedanya kan? Yahudi. Nah, Tidak ada orang berarti- yang tidak ada. Kalau sudah berarti dibaptis di dalam hadapan- Yesus semua sama sama Yesus. Semua berarti sama. di hadapan gini, berarti di hadapan Yesus Kristus kalau Bising kali. Kenapa? Signalnya Bang Juma itu, signal dia Bang Juma. Siap. Dia kan di luar kota. Oke, silakan Bang Zuma lanjut kembali. laki-laki yang kau gauli di hadapan Kristus itu sama aja laki-laki atau perempuan, betul? Nggak ada lagi perbedaan kan? Jadi laki-lakinya itu mendesak dengan gelombang Amin. yang berat, Maksudnya itu juga bisa. kalau sudah dibaptis dengan nama Yesus Kristus, sudah menjadi manusia baru yang dari Gitu kan? surga. Siapa saja pun dia, mau orang Bukan Kling, mau orang ngorok. Cina, mau orang Barat, Oh, kalau ngorok. sudah dibaptis dalam Yesus Kristus, semua sudah sama di hadapan Sama. Kristus. Semua sudah menjadi Laki anak-anak perempuan itu. sama.
Laki Iya. perempuan sama. Gitu dong. Iya, maksudnya bukan alat kelamin yang berbeda, bukan. Semua Jadi disamakan. jadi kalau Dengar, Pak. saudara Dengar, saudara Pak. menggauli sesama jenis, sama aja itu perempuan. Kok lari ke sana ceritanya? Jadi Bang Zuma Kamu ini ngaku ya? latihannya ya. Bang Zuma Iya. latihannya di dunia ini ya. Kayak gini ya Saya kan latihan. udah bilang ya. Bukan di dunia aja, Dek. Bukan di surga aja. Di dunia memang boleh. Dalil ini yang mengatakan itu. Mereka yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Sah. Dan itu bukan dosa. Bukan. Dengar dulu Pak, kenapa sah? Karena kita sendiri- dengar Pak Juma, mereka dengar yang Pak Juma, Bapak laki-laki, aja ngomong. mereka yang Bapak ini laki-laki boleh mengaku perempuan dan itu bukan dosa. Sah berdasarkan dalil itu. Oke, masih mau kau datang besok? Merasa. Pandi, sini kau dulu nak. Sini kau Pandi. Lihat dengar kita tenu dulu. Mau kau rasakan menjadi perempuan nak? Mau kau? Nggak mau, Masuk ke nggak mau, Kristen. kan, nggak mau. Masuk ke Kristen. Pandi, Handi, lo ku main nak Handi, lo pada aku ya lo tante lo kena bisiki ku tante mu Handi, Handi, lo ku main nak. Takut bicara sama saya ini. Handi, apakah kau mau jadi polwan anakku? Datang ke sini sama tante. Handi, sini kok nak, mendaftar ke polwan nak, sama saja. Kalau mau ku mendaftar polwan masuk mau ke di Kristen, karena laki perempuan sama jadi saja di Kristen. Dalilnya ada. Galatia 3 nomor 28. Yang bukan Yahudi mengaku Yahudi sah dan tidak berdosa. Yang bukan perempuan mengaku perempuan juga sah dan tidak berdosa. Itulah Dengar yang dulu, dipakai Pak. oleh otoritas Dengar dulu, gereja mengkawinkan Kristen laki sama laki. Makanya ada orang bilang jangan sampai Kristen mayoritas di Indonesia. Karena kapan Kristen mayoritas di Indonesia? Galatia 3 nomor 28 akan berlaku. Hahaha dan hihihi akan nikah. Bawa cerita sama saya. Ngambang-ngambang. Berarti kanda kena gigi uang kembali. Tidak ada cerita. Pokoknya nggak ada kembali. Uruskan dulu. Mereka nanti ini Jangan lari. Dinda Handi. Bapak Dinda jumpai Handi. Bang lari. Matikan mic saya. Pandi nanti mereka di neraka Iya, loh. Dipanggil Pandi. nih naik. Dipanggil. Iya, iya. Jimmy. Ya. Hadap Iya, kanan. Paman. Pak Juma sama Iya paman. Gerak. Jadi Jimmy hadap kanan si Jangan Jimmy. mati, saya punya mic. Nungging si Jimmy. Di belakang Jimmy Bapak, jarak 5 meter itu malaikat berdiri pegang linggis yang membara kan. Nah, hitungan ketiga tancapkan linggisnya. Begitu 1, 2, 3 Jimmy langsung berdiri. Hep malaikat, stop dulu malaikat, stop malaikat, stop. Ada apa Jimmy? Ada apa? Tunggu. Pakai ludah dulu Jim, pakai ludah. Nah, habis ditaruh ludah, habis itu ditabrak sama malaikat pakai linggis. Kenapa? Karena dalil ini, kawan. Udah ku bilang jangan kau coba-coba bawa Galatia 3. Kau bawa Galatia 3. Hapus lah, Gak bisa pahammu, aku nalarmu, Pak ya. Sekarang saya tanya, kalau gitu, kenapa kau mengatakan dirimu adalah Yahudi, sementara kau bukan darah Yahudi? Kenapa? Oh, udah aku terangkan. Gitu kan enak. Pak. Enggak masuk. Makanya kasih berbicara, Pak. Iya, silakan. Menjadi Syarat untuk menjadi orang Yahudi harus menjadi anak Abraham. Berarti syarat untuk menjadi laki-laki harus menjadi anak Abraham. Bagi Iya. perempuan yang mau jadi laki-laki, jadi anak Abraham. Sekarang, Bagi laki-laki yang menjadi perempuan, untuk jadi anak Abraham. menjadi- Betul? Janganlah perempuan. Untuk menjadi orang Yahudi, syaratnya harus menjadi keturunan Abraham. Nah, sekarang syarat untuk menjadi anak Yahudi harus menerima Yesus Kristus kan? Iya. Nah, sekarang laki-laki yang ingin menjadi perempuan harus menjadi anak Yesus Kristus kan? Jangan lari ke situ. Ini. Lah itu dalilnya begitu. Gimana ceritanya? Apa itu? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, Maksudnya tidak sama. ada laki-laki. Dengar dulu, Pak. Dengar dulu. Dulu Tidak kan ada yang laki-laki itu hanya orang atau Lewi. perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalian satu, mau perempuan mau laki-laki satu. Jadi kalau kamu pingin ya sesama mau biar sama kan satu itu dah. Generasi. Dona. Jaringan lagi. Iya. Dona dia dulu Dona. Dona. Dikena gigi uang kembali. Kena tai ulang lagi. Halo? Saudara bukan Kita Yahudi bicara, ngaku Pak. Yahudi boleh. Berarti saudara bukan
perempuan bisa ngaku perempuan boleh. Itu dalil. Bukan itu maksudnya. Lah, lalu apa Artinya maksud bukan Anda? beda- Bukan langsung. Lalu apa? Bukan Apa langsung maksud program Anda? anak kelamin. Apa Itu maksud sudah Anda mengaku? kali. Apa maksud Akhirnya Anda mengaku guru. Yahudi? Guru apa? Sementara Anda bukan Yahudi. Maksud apa? Maksudnya apa? Anda bukan Yahudi, ngaku Susah Yahudi kali sama maksudnya. Pak Juma ini bicara ya. Loh, saya berdasarkan dalil, Bung. Ya kali. Dengar saya berbicara dulu. Maksudnya untuk menjadi orang Yahudi harus dibaptis dalam Yesus Kristus. Jadi Nah. semua yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Nah. Maksudnya bukan laki-laki jadi roga anak kelamin. Terus anak kelaminnya yang lonceng jadi apa? Bukan gitu. Nggak bisa begitu dong. Sekarang pertanyaan saya, Yahudi beneran, yang darah beneran, Yahudi, ada jenis kelamin laki perempuan nggak? Tadi Ada kita nggak? bicara Pak. Ada Jangan nggak? ada konteks. Ada. Tadi kita Ada bicara laki kalau perempuan. sudah dibaptis Nah, itu sudah sekarang- menjadi warga negara sorga. Iya, Jadi dengar, keturunan dengar. Abraham semua Dengar, warga saudara. negara sorga. Oke, Jadi kalau dengarkan. Giliran saya. Ketika Anda bukan orang Yahudi, di situ ada tembok pemisah antara Yahudi dengan yang bukan Yahudi. Laki-laki dan perempuan ada tembok pemisah. Nah, tembok pemisah ini hancur lebur ketika Anda dibaptis dalam nama Kristus, betul? itu kan kata Bapak itu. Loh, Tepuk tangan kalau saya yang kodok tangan. gimana ceritanya ini? Saudara-saudara, yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Yang bukan perempuan boleh mengaku perempuan. Itu beda kon. Aduh, Iya. dan kali tapi guru pahamnya kok gitu. Bukan berarti langsung nggak ada perbedaan nggak ada hamba laki-laki perempuan. Maksudnya bukan berarti langsung kelamin bukan gitu. Semuanya sama di hadapan Yesus Kristus. Iya, saya sudah paham. dibaptis, sudah Saya menjadi manusia ngerti. baru, Paham kenapa lahir dari sorga. Saya sudah hidup paham, oleh roh. saya mengerti. Tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada Saya lebih hebat dari paham. Yahudi, lebih hebat nggak gitu. Lebih hebat Lewi nggak gitu. Nggak Saya ulang ada lagi, dibangga-banggakan saya baca semua dalil. di sini. Kalau sudah Saya baca- dibaptis oleh saya Yesus baca Kristus, dalil. semuanya sama. Mau Yahudi pun, mau orang Jepang pun Oke. sama semua, mau orang Oke. Batak pun, Oke. suku Karo pun Oke. sama semua. Oke. Nggak ada Oke. lebih hebat Yahudinya. Semua Sekarang- sama. Kau Sekarang kamu mengulang kata sama 6 kali. Tolong kau tunjukkan dalilnya di mana ada kata sama di dalam Galatia 3 nomor 27 sampai 29. Silakan. Silakan. Ku bilang tadi jangan mau dipermalukan, kau minta dipermalukan, malulah kau. Silakan. saya bisa bicara Den. Iya, 6 kali kau mengatakan. Iya, silakan. Bang Juma, Bang Iya. Juma. Setelah ini saya boleh diskusi ya habis ini. Boleh. Pak Nasrani ini agamanya apa, Pak? Kristen atau Nasrani? Kristen. Iya, boleh. Silakan. Dia apa? Ke orang lain dia langsung. Kita dimatikannya. Capek suaraku. Gini kan. Langsung jalan. Oh, Dinda Dito ambil alih sebentar, Dek. Bang Hadi, silakan. Saya tampung tadi rasa ingin tertawaku dari tadi kutahan. Saya ingin tertawa di pojokan. Silakan. Ya nanti habis ini Bang Nasrani ya sama Bang Juma. Silakan Kang Dito. Ya, Bang Jimmy. Tadi dalil-dalil yang ternyata Anda bawa justru mengarah ke gender. Tahu kan gendernya? Gender itu status laki-laki atau perempuan. Nah, berdasarkan dari dalil itu merujuk dikatakan kepada di situ tidak ada perbedaan Apa itu? baik itu Yahudi, Yunani, laki-laki, perempuan, orang merdeka. Oke, langsung aja lah Memahami kulti lagi. konteks Kita seperti masuk. itu kan berarti Baik, rendah kali baik. daya nalar Menurut Anda jemaat Akademis iblis. gila. Oke. Di Wahyu 3 nomor 9 yang disebut dengan jemaat iblis itu yaitu mereka yang mengaku orang Yahudi tetapi sebenarnya bukan. Coba Anda jelaskan itu. Apakah orang Yahudi yang sebenarnya bukan orang Yahudi itu adalah jemaat iblis? Silakan. Darah dan daging itu tidak masuk surga. Yang masuk surga itu adalah
Sudah mi dibahas itu mi Jadi Pale. kalau Macam mana bang ini? kalau Bang, kamu berbicara, kalau Anda berbicara bahwasanya Yahudi Nggak nyambung ini, secara sudah nggak nyambung daging dia, dan Fandi. darah, belum tentu masuk sudah surga. nggak nyambung dia ini, sudah nggak Kok nyambung. nggak dia. nyambung? Bagaimana nggak nyambung? Secara rohani, Yahudi secara apa rohani. rupanya? Dalil mana tadi yang Baik saya bangsa kasih apa lihat sama saja Anda? pun, apabila dia dibaptis Saudara. di dalam nama Yesus Kristus, dia memiliki hak sebagai keturunan Abraham dan memiliki hak Apanya dia janji dibilang ini? Tuhan. Kemana-mana. Lu kok kemana-mana? Bang, yang kita Kamu yang bicarakan kemana-mana. Masa laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Konteks seperti itu. apa saja landasan-dasarnya yang sederhana. dibersatukan Nggak bisa oleh kamu pahami. Tuhan? Coba. Apa yang landasan kemudian Tuhan mempersatukan daging itu ada laki-laki dan istrinya? Apa ada disebutkan perempuan di situ? Gimana maksudnya? Gimana? Apa yang kau baca? Yang kau baca apa? Yang kau baca apa? Apa yang Tuhan kau baca? mempersatukan, Yang ini kau baca Anda dari mana? membahas tentang bagaimana kehidupan di surga tidak ada kejasmanian, sementara di dunia Itu cerita tentang dunia, surga. pernikahan, Ya. tentang pernikahan. Ini langsung ku ambil di sini. Sebab itu laki-laki, bukan di situ ya. Oh nih. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu wiwi ya. Ya. Betul? Betul ya? Ya, betul. Markus 10 nomor 8, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Markus 10. Demikianlah ayat 8. mereka bukan lagi dua melainkan satu. Ini tentang nasihat perkawinan. Ya. Yang saya tanya sama Anda, apakah istrinya itu bisa hanya untuk kepada perempuan atau bisa disebut kepada laki-laki? Silakan. Apakah istrinya itu kepada perempuan? Kalau secara daging istri itu perempuan. Daging apa itu rupanya? Daging tumbuh. Kenapa yang disebutkan hanya laki-laki? Kan memahami konteks seperti itu pun kau nggak harus dijelaskan secara detail. Udah nggak usah kemana-mana. Dari seorang istri. Nggak usah kemana-mana. Kalau kemana-mana pernikahan ternyata tidak ada landasan dasar, kenapa orang Kristen tidak memiliki aturan dalam pernikahan mengacu kepada dalil Markus 10 tentang penyatuan daging tidak boleh dipisahkan karena Tuhan yang menginginkan. Jadi nggak ada itu pernikahan dengan syarat-syarat rukunya, nggak ada. Yang penting nempel. Tapi masalahnya nempelnya ini dengan yang berbeda jenis atau yang sama. Itu ke situ. Baca di atas itu sudah jelas. Baca, kok Apa? jangan hanya motong-motong satu-satu ayat. Sehingga keduanya apapun yang dibaca, Bang Jimmy. Kalian itu ada berapa orang sih di situ satu HP? Kayaknya banyak orangnya di situ ya? Tidak, lah kau berapa orang di situ? Enggak, kok ada berapa orang di situ? Perasaan suaramu tadi enggak begitu. Menyerah tadi rupanya yang satu ya? Berdua. Oh, berdua. Jadi satu kalian berdua. Lah kau kan udah masuk angin. Makanya rendah kali nalarmu. IQ-mu berapa sih? Satu HP 2 orang kan begitu kan, Bang? Iya. Nah iya Bukan makanya. dua orang menjadi satu kan udah Lalu? parah kau itu. Nah, itulah gambarannya tadi ya Bangku. Kalau Anda laki-laki dengan laki-laki dikumpulkan menjadi satu daging di satu HP, perempuannya yang mana Bang? Dia perhatikan Galatia 3 nomor 28 kayaknya. Udah betul-betul picik dan Bukan, ini Bebel kau loh. kacau Bebel pemikiran kau ini. loh. Nanti kalau Ini aku bahas, orang yang tapi saya gini-gini, nggak mau abangku, nyebrang-nyebrang. Bang Jimmy. Saya nggak suka nyebrang-nyebrang kamar seperti kalian sebenarnya. Ya. Loh, Jadi ini kalau saya diskusi lintas agama, kenapa jadi curhat? Begini seperti yang dikatakan tadi bahwasanya Aduh. kalian nggak layak sebenarnya membicarakan tentang Bible. Kenapa? Orang-orang yang layak untuk mengajar itu hanya orang-orang yang lahir dari surga. Masuk. Jangan sama begitu. aturan di dalam Cabut kitab aja lihat dulu, orang cabut yang bisa jangan ada dulu Ela Kalau sini. itu ini mainan saya nih kalau begini. Oke, maju Bang Andi. Iya.
Pak Jimmy, kita lanjut yang tadi ya, sempat tertunda karena saya habis nolongin tetangga melahirkan. Sebentar, iya juga teman saya lagi di dalam sebentar. Oh iya. Sebentar. Tertunda tadi, saya habis nolongin tetangga melahirkan. Kok bisa pula kau nolongin tetanggamu melahirkan? Kau bidan? Saya bukan bidan. Kau lihat Ya, juga lah itu soalnya batu itu ya bentuknya kayak mana ya kan? Semuanya saya laki yang melahirkan laki gitu. Kau lihat juga lah batu itu cuma bentuknya ya. Iya terserah. Jadi tadi menurut Anda Yesus itu selama di bumi belum jadi Tuhan ya, Bang ya? Gimana? Yesus selama di bumi belum jadi Tuhan ya? Ya, itu firman yang menjadi manusia. Dia Tuhan menjadi manusia. Kalau Saya Tuhan ulang lagi. Saya ulang lagi, Bang. dengar. Kalau Ya, Bang, ini seorang baru Tuhan, saya satu kata Abang sudah. dengar saya. Tuhan menjadi manusia, apakah itu nggak pantas? Kalau Terserah Tuhan Anda, juga Bang. Saya menjadi nggak maksa manusia, Bang itu ini. aneh. Kalau Tuhan saya dia maha kuasa. Dia mau jadi apapun, dia bisa. Ya. Tuhan saya menjadi manusia. Itu yang saya imani. Kalau Tuhanmu nggak pernah jadi manusia, karena nggak mampu. Dengar. Jadi waktu Tuhan. Dengar saya. Kalau Kenapa Tuhan Bang saya yang panjang menjadi ngomong? Saya ini manusia. belum ngomong loh. Kenapa? Karena dia Saya ini belum ngomong, Bang. mengasihi manusia itu. Iya, Dia santai ngomongnya. Santai ngomongnya, Bang. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada Tuhan. Silakan. Sederhana aja, Bang. Jangan diomongin agak cabe. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah itu aneh? Saya nggak nanya aneh apa enggak. Dengerin dulu. Namanya dia Tuhan. Kalau menjadi manusia, Tuhan menjadi. Ya saya nggak larang Tuhan Anda mau menjadi apapun, saya nggak larang. Tapi kalau manusia kalian pertuhankan, itu yang menjadi aneh. Makanya dengarkan dulu bahasa Indonesianya, Pak Jimmy. Enggak, supaya kamu paham. Ya paham saya. bayangkanlah, seorang yang luar biasa, yang Saya paham bahasamu, Tuhan bisa menjadi manusia. kamu kaji kemampuannya, Saya paham. kemampuannya, hikmatnya menjadi seorang manusia. Apa sih, Pak Jimmy? Apakah itu nggak layak? Pak Jimmy bisa gantian bicara nggak? Bisa. Silakan. Ya. Tadi Anda mengatakan Tuhanmu menjadi manusia. Oke, silahkan. Pertanyaannya adalah, waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada Tuhan. Silakan. Gimana, ulang sekali lagi? Waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada. Ada. Kemakan omongannya sendiri. Kemakan omongannya kan? Pusing dia menjawab. Pusing dia. Ada. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ada. Yang mana yang Tuhan? Makanya Kok kita jadi berbicara- makannya? Kok Tuhan jadi makannya? Dengar dulu Pak, kita harus belajar dari dasar Pak, jangan lupa-lupa. Ya, Ya kau mulai kena dia. Seterut nanti orang berhadapi saya. Seterut lu ya. dengar dulu Pak. Kita harus mengerti. Udah ngorok dia kayak apa itu? Kita harus mengerti keesaan Tuhan. Jawab saja itu. Tuhanmu menjadi manusia. Apakah masih ada Tuhan? Jawab. Masih ada Tuhan. Kalau masih ada, siapa yang Tuhan? Makanya dengar harus bicara, pasti terangkan kalau bisa. Nggak usah diterangkan. Katanya menjadi manusia Tuhanmu. Bisa kau menerangkannya? Nggak usah diterangkan. Orang jelas kok Tuhanmu nggak ada lagi. Jadi Tuhanmu pernah hilang 33 tahun ya? Bapak kan nggak kasih aku untuk bicara. Makanya Iya, aku Tuhanmu berangkat. pernah hilang 33 tahun. Gimana? Tuhanmu pernah nggak ada selama 33 tahun karena dia jadi manusia. Betul? Makanya Pak, kita harus mengerti tentang ketuhanannya dulu. Ya katanya Tuhan menjadi manusia. Nggak mengerti. Itu kan konsep Bapak yang bicara seperti itu, makanya Bapak bingung. Ya Anda sendiri yang ngomong Tuhan menjadi manusia. Makanya aku terangkan dulu. Nggak usah diterangkan. Orang kau udah kehabisan Tuhan. Makanya aku terangkan Pak ya. Terangkan apa? Bukan menerangkan itu, mengaburkan malah itu. Dengar aku terangkan. Paham Bapak, saya tahu Allah itu Nggak usah diterang, bukan itu.
Ini dengerin topiknya. Tuhanmu menjadi manusia. Kamu sendiri yang ngomong. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, berarti tidak ada lagi Tuhan karena dia menjadi manusia. Setuju? Angkat bendera putih kalau setuju. Buka celana kalau nggak setuju. Angkat bendera putih kalau setuju. Buka celana kalau nggak setuju. Silakan. Oke, bisa gantian mungkin sama Bang Nasrani. Dari tadi beliau ini kasihan nggak ngomong-ngomong. Saya baru ekstra begitu udah stroke dia. Udahlah. Udah aja lu. Coba sama gue bermain kata-kata lu. Stroke lu. Silakan Bang Nasrani. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya Nasrani itu Bang tidak menuhankan Yesus loh. Oh, bukan. Saya menggunakan kata Nasrani untuk menghindari polemik saja. Karena kan selama ini kan Kristen kan dipanggilnya oten. Nah, jadi saya kabur dia itu, kena stroke dia tuh si kabur. Iya Bang, silakan. Ya, jadi saya untuk menghindarin polemik saja. Ya udah, artikan aja Nasrani itu apa? Nasrani itu ya Kristen sebenarnya. Bukan, Nasrani bukan Kristen, beda. Nasrani kan dari Bukan, Nasrani dari Nazaret. Nah, Nasara. Itu pengikut Yesus. Baik. Saya beda. Nah, putuskan dulu Anda Kristen apa Nasrani? Kristen nggak Ya apa-apa. Kristen gitu. Ya udah, terus. Ini sebentar saya boleh diskus sama Bang Zuma? Bisa Bang, kalau Bang Zuma monitor bisa. Dari tadi beliau minta tuh dengan Bang Zuma. Sebentar. Coba jawab dulu pertanyaan saya tadi itu Bang. Lu setuju nggak temanmu mengatakan Tuhan menjadi manusia? Tuhan menjadi manusia. Lu setuju nggak? Sebenarnya saya Jangan sebenarnya. Lu setuju apa enggak? Tuhan menjadi, tidak setuju kalau menjadi. Enggak, lu tadi temanmu barusan lu punya kupingan denger Tuhan menjadi manusia, setuju apa enggak? Makanya saya beda, Bang Andi. Ya, bilang aja tidak setuju gitu loh. Tidak setuju dengan. Ya udah lanjut. Gitu dong, susah amat sih. Iya. Berbeda boleh, tapi gengsi jangan. Oke. Jujur ya. Nah, dengar ya. Berbeda boleh, gengsi jangan, jujur ya. Silakan. Ya. Oke. Sebelum Bang Zuma masuk, mungkin Kang Dito mau ngobrol sama Bang Nasrani. Silakan Bang Nasrani. Apa yang mau bersedia nggak sama saya nih? Ya santai aja. Mintanya sama Beliau guru mau dah. belajar, saya lihat ini. Gitu. Silakan. Iya. Soalnya kalau sama saya terlalu kencang, cepat orang stroke. Ya udah lanjut. Enggak. Karena saya ingin memfokuskan untuk diskusi ini masalah kematian Yesus disalib sebenarnya. Oke, kita ganti tema ya. Itu menarik Bang. Saya langsung ganti tema karena Masalah kematian. Jadi temanya di sini Bang, Yesus kami tidak mati ya. Nih. Iya. Ini temanya. Oke, sama host aja dulu, sama host. Tidak apa-apa, Kang Dito aja. Kan gitu. Kang Dito aja. Sama aja Kalau kok. Silakan. iya, sebenarnya sama aja. Cuma kok saya pengen belajar banget sama Bang Zuma. Sama Bang Zuma. Oh iya, nanti kalau Bang Iya. Zuma sudah monitor, beliau bisa masuk. Oke, siap. Bagus Soalnya ini apa bener-bener ya? nyari kebenaran ya nih. Iya, dia pengen dari tadi pengen sama Bang Zuma. Dari tadi beliau ini di sini nggak ngomong, beliau diam. Gini aja, kalau mau belajar sama Bang Juma, tolong buang dulu doktrin, pergunakan akal sehat. Pertama nih poinnya nih. Baik, saya akan siapkan. Ini dengerin poinnya. Bedakan antara pengutus dan diutus. Bedakan antara pencipta dan ciptaan. Bedakan antara Tuhan dan makhluk. Itu dulu. Dasarnya di sini dulu kalau mau belajar sama Bang Juma. Lanjut. Oke. Bang Andi habis makan apa? Pintar kali hari ini Bang Andi. Habis makan ini, kunci dongkrak, minumnya Red. lanjut. Iya. Sebenarnya sih saya sudah pernah kalau Bang Handi pernah ingat saya ya mungkin ya dulu. Mungkin pernah saya dibantu waktu itu. Dibantu apa, Bang? Saya baru belajar bisa menggunakan TikTok waktu itu. Oh, siap. Oh, dibantu sama Bang Handi ya? Bang Handi. Kemudian gitu. itu sudah lama pernah saya bahas gitu. Jadi sudah satu topik saya lewatin, ini saya mau masuk lagi topik yang lain begitu. Siap. Jadi kalau Bang Hadi pernah ingat, saya pernah masuk ke topik itu mungkin hampir lama.
Tetapi karena kendala, Gua nggak dengar tadi. Topik apa? apa? Topik apa? Topik untuk membicarakan masalah ketuhanan Yesus, Bang Handi. Oh itu ya, silakan Bang. Iya. Jadi itu sudah satu topik yang saya punya pandangan dari teman-teman Muslim kepada kami. Apa yang sudah disampaikan itu sebenarnya harus kita pelajari gitu loh, dan kita cermatin, dan kita lihat poin-poin dari Muslim ini seperti apa, sementara dari poin-poin Kristen ini seperti apa. Kemarin tuh, kalau Bang Handi masih ingat, kita pernah membahas seperti itu ya. Waktu itu Bang Handi pernah bantu saya, kita membahas di itu melewati Bang Handi, karena saya masih belum bisa TikTok. Ini kebetulan saya masih bisa belajar TikTok, makanya saya mau masuk langsung seperti itu. Ya intinya aja gini Bang ya. Ya. Kembali zero dulu. Oke. Buang dulu kepercayaan yang bertabrakan dengan akal sehat, kan begitu. Baik, betul. Ya, secara manusia berakal, semua yang pernah bernapas di muka bumi itu ciptaan Tuhan. Itu dulu Bang. Kalau udah setuju di sini enak jalannya kita. Betul, ciptaan Tuhan. Betul. Iya. Termasuk anaknya Maria namanya Yesus. Karena dia pernah ada di bumi bernapas, kan begitu. Anaknya Maria itu ciptaan. Ya, baiklah kalau begitu. Oke. Ya. Ya kalau udah begini ada aman udah Anda. Berarti kalau udah ciptaan berarti dia bukan Tuhan, artinya dia ciptaan Tuhan. Tapi saya punya tetapinya. Ya coba pakai tetapi. Tetapi ciptaan itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan apakah boleh tinggal dan diam di dalam ciptaannya? Apa itu? Nggak dengar, kecil. Kecil ya. Saya ulang. Betul manusia itu ciptaannya, tetapi apakah Tuhan boleh tinggal di dalam ciptaannya? Itu yang selalu saya ingin diskusikan. Sang pencipta alam semesta itu, kalau secara bahasa bisa ada sang pencipta dekat dengan urat leher kita. Betul. Tapi bukan Tuhan yang masuk dalam diri kita, bukan pencipta. Tapi pencipta ini menciptakan kita. Kita harus dekatkan diri sama sang pencipta. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti seluruh perintahnya, menjauhi larangannya, supaya kita bertakwa dekat sama sang pencipta. Lewat mana kayak itu? Ya, lewat ajaran para nabi. Iya, di zaman Yesus, ya zaman Yesus. Sekarang zaman Nabi Muhammad SAW gitu. Kok kayaknya nggak kena ya saya? Yes. Kalau pencipta ada di dalam kita, itu kita kan ciptaan. Tuhan itu yang menciptakan. Apakah Tuhan itu ada di dalam ciptaan? Ya nggak bisa lah. Tuhan itu nggak muat masuk ke dalam ciptaannya. Siapa bilang? Ya, Tuhan itu tidak memiliki tempat yang dia ciptakan. Bagi yang bilang sang pencipta itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kita ini manusia terbatas ruang dan waktu. Bagaimana ada mungkin Tuhan dalam diri kita? Gimana ceritanya? Tuhan memang tidak bisa, tapi firman-Nya bisa. Ya kalau firman-Nya itulah tadi Al-Quran. Kalau kita umat Islam itulah firman-Nya yang mendekatkan diri kita sama Tuhan. Kan begitu. Nah, makanya berbeda dengan Kristen. Terus Kristen gimana? Kristen itu firman-Nya itulah yang menjadi manusia. Bukan menjadi tinggal dan diam di dalam manusia. Gitu. Nah, kembali ke Yesus. Menurut Yesus, Anda tadi udah setuju dia ciptaan, kan begitu? Jadi ada yang menciptakan, jadi nggak usah dipersulit. Anda ini mau mempersulit diri lagi loh, masuk doktrin. Enggak. Bukan maksud doktrin. Saya selalu berbicara ini berdasarkan fakta yang ada di dalam Alkitab, terutama di dalam Injil atau Bible. Begitu. Karena Yesus sendiri berkata, tidak percayakah engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Kalau Bang Handi tadi mau menyamakan Yesus dengan dengar sebentar. Ya, silakan. Kalau Bang Handi mau menyamakan Yesus sebagai ciptaannya dengan ciptaan yang lain,
Yesus sendiri berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Artinya apa? Ketika Bapa menciptakan itu, Bapa ada di luar gitu. Mas, menurut Anda ini bahasa. Sementara Yesus bilang, Bapa di dalam aku. Entar dulu, ini bahasa yang Anda artikan. Enggak. Bapak dengerin dulu. Bapak di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak. Anda mengartikan seperti apa? Mengartikan Bapa itu selalu bersama dengan Yesus. Yesus itu Ya, kalau firman Yesus yang di dalamnya. beda loh bersama dan masuk, beda loh. Bersama Beda itu loh artinya. bahasanya. Nah, sekarang gini. Kata bersama lagi. Beda loh. Jadi saya lagi yang ngomong ya. Kalau Bapak di dalam aku di dalam Bapak, maksudnya itu Yesus. Semua yang aku ajarkan, nih dengerin, bersumber dari Bapa. Semua ilmu di dalam diriku bukan atas karanganku sendiri, tapi bersumber dari Bapa yang saya ajarkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi apa yang kukerjakan, apa yang kuucapkan bersumber dari Bapa. Itu maksudnya. Yesus berkata juga, tidak percayakah engkau, aku berasal dari atas. Aku Yohanes datang 14:28. Yohanes 8 ayat 42. Iya, apa itu? Yohanes 8 ayat 42. Terus Aku datang dan keluar dari Allah. Kalau itu seorang pindah topik lagi nih anak ini. Lo enggak dong. Sekarang kalau misalnya itu, kalau lah kan Bang Juma mau mengatakan bahwa Allah itu ada tinggal di dalam. Gini aja deh bro, saya nggak ada manusia. waktu. Gini aja, sederhana. Bapak dan ya. Yesus itu beda atau sama? Bapak dan Yesus beda atau sama? Ya. Bagaimana? Beda, karena Yesus ada firman. Oke, beda ya. Oke. Yang mana yang kau sembah, Bapak atau Yesus? Oke, ini pertanyaan Bang Hadi pernah saya dengar. Saya katakan, saya tidak pernah mencari Yesus untuk disembah, tetapi Yesus sendiri yang meminta saya untuk menyembah Dia. Saya tanya dulu, dengerin ya. Jadi katanya tadi mau ini sehat. Iya, benar. Anda udah jawab, Yesus dan Bapak beda, betul? Betul. Iya. Kalau begitu saya rubah. Yang mana yang Tuhan yang sebenarnya? A, Bapak, B, Yesus. A, Bapak, B, Yesus. Yesus. Jadi Bapak bukan Tuhan. Bapak adalah yang memiliki semuanya, sementara Yesus di dalamnya Bapak. Oke, kalau begitu saya rubah. Bapak dan Yesus beda. Yang mana yang maha kuasa? A, Bapak, B, Yesus. Yesus maha kuasa. Jadi Bapak tidak maha kuasa. Bapak berkuasa, maha kuasa. Yesus pun diberikan kuasa oleh Bapak. Yang pertanyaannya yang mana yang maha kuasa? Bapak kah atau Yesus kah? Nah, tadi salah pertanyaan Bang Hadi, bukan maha kuasa. Kalau Bang Hadi bilang maha kuasa itu Bapak. Saya tadi berkuasa nggak? Tadi saya bilang maha kuasa loh tadi pertanyaan saya. Tadi 2 kali Bang Hadi rubah. Yesus dengerin kuasa ya, berkuasa. dengerin. Saya rekamannya. Anda mengatakan ya Yesus dan Bapak beda. Saya persingkat pertanyaannya. Yang manakah yang maha kuasa? A, Bapak, B, Yesus. Silakan. Yang maha kuasa. Bapak dan Yesus. Ya, jadi menurut Anda Yesus juga maha kuasa? Persis. Di dalam Injil seperti itu. Saya yakin bisa, ya? yakin. Saya punya. Yakin. Baik, kita cek. Ya. Tentu Yesus kan pernah ada di muka bumi ya? Betul. Oke. Betul sekali. Apakah waktu Yesus di muka bumi dia maha kuasa? Maha kuasa. Baik, maha kuasa. Apakah Yesus pernah menjadi bayi? Pernah menjadi Oke. Waktu Yesus bayi dia apakah dia maha kuasa? Nah, ini pertanyaan Bang Handi. Pertanyaan senjata Bang Handi. Nggak apa-apa, saya jawab. Karena Bang Handi pernah ngomong loh. S3 pun nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Jujur, sebagai manusia saya pun nggak bisa jawab. Tetapi karena saya bawa di dalam doa, akhirnya saya diberitahu. Berarti hanya angan-angan belaka dan mimpi di siang hari. Dengerin dulu. Anda tadi mengatakan Yesus itu di bumi maha kuasa. Maha kuasa. Enggak. Nah, tapi Anda tidak bisa membuktikan kemahakuasaan Yesus waktu dia menjadi bayi. Gitu. Baik, sekarang saya jawab ya, nggak apa-apa ya. Ya. Oke. Bang Handi pernah dengar Yesus pernah berkata, damai sejahteraku. Di usia berapa itu? Saya tanya waktu dia bayi dulu. Dengar dulu, jangan dipotong.
Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang tidak bisa dunia berikan, itulah yang aku berikan. Yang kedua, Bang, pertanyaannya kok nggak dijawab? Dengerin dulu sebentar. lah. Dari itu Kenapa lari kemana-mana gitu loh? Oh, sebentar. Sabar, sebentar, sedikit lagi. Nah, kan saya dipotong-potong terus. Damai sejahtera tadi ya, satu. Yang kedua, datanglah kepadaku semua letih, lesu, dan berbeban berat. Aku yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan siapa-siapa, tapi aku. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata seperti itu, berarti dia di dalam dirinya punya damai sejahtera dan kebahagiaan. Oke, gantian ya. Sebentar, sedikit Wih, lagi. panjang amat. Justru itu jawabannya sebenarnya. Jadi, sejak Yesus lahir sampai sekarang, dia punya damai sejahtera dan bahagia. Apa buktinya? Pertama, ketika udahlah, para bro. enggak, sebentar. Pertanyaan sebentar. bukan damai sejahtera yang saya tanya. Nah, kamu ini Itulah kok salah maha kuasa. jawab. Saya Enggak. gantian, saya lagi yang ngomong, saya nggak mau dengarkan Anda. Dongeng, dengerin ya. Oke. Yang lain diam dulu, yang lain diam dulu. Saya Nah. bentar. Itulah kemahakuasaannya. Aduh, main ini main keroyok ini Kristen ini. Kenapa main keroyok? Diam dulu. Ya. Tadi, terpaksa saya mundur 2 langkah. Yesus dan Bapa, Anda mengatakan maha kuasa. Kan itu dasarnya kita bicara nih. Iya. Yesus itu turun ke muka bumi ini tidak ujuk-ujuk langsung berkumis. Kan dia pernah jadi bayi, pernah umur sehari 8 hari gitu ya. Oke lah 8 hari aja deh. 1 hari deh. Iya 1 hari dah. Oke. 1 hari. Tunjukkan apa yang dikuasai Yesus kalau dia maha kuasa waktu umur 1 hari. Silakan. Oke. Jangan dipotong ya, jangan dipotong. Ya. Nanti jangan dipotong. Saya katakan tadi, Yesus pernah berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Apa yang aku berikan tidak akan pernah dunia berikan. Satu. Yang kedua, semua letih lesu dan berbeban berat datanglah kepadaku. Itu siapa? Diri Yesus sendiri. Oke, baik, cukup. Sebentar, belum. Itu tadi aku mengulang. Artinya apa? Yesus ketika 1 hari, dia memancarkan dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak perlu membuat apa-apa dengan tangannya. Itu maksud saya. Oke, gantian ya. Dengar dulu. Belum, sepotong, sebentar lagi. Ya, silakan. Jadi artinya nggak apa-apa. Enggak, jadi artinya enggak, Bang Handi suka potong-potong. Jadi seolah-olah salah gitu loh. Tapi enggak sebenarnya. Dengar. Jadi Bang Handi, apa buktinya ketika 3 orang Majus datang menyembah Yesus pada saat 1 hari dia ada di palungan, apa yang dia rasakan? Damai sejahtera? Ya. Ketika 1 hari dia dilahirkan, apa yang dia rasakan ibunya? Damai sejahtera? Betul. Itulah maha kuasanya Yesus. Itu jawaban saya. Oke, baik, gantian ya Bang ya. Ya. Ini tadi pertanyaan saya di umur 1 hari Anda sendiri yang minta. Itu. Saya lagi ngomong kan. Iya. Gitu. Jadi Anda tadi mengatakan Yesus itu maha kuasa. Betul. Di umur 1 hari dia maha kuasa. Perasaan saya, Bang, Yesus waktu umur 1 hari belum bisa berbicara damai sejahtera loh. 1, yang ada omongkan itu Yesus sudah dewasa. Yesus berkata damai sejahtera itu setelah dia bisa berbicara. Lancar bicaranya dia mungkin di umur 10 sampai dewasa kan begitu. Yang saya tanya adalah, apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dirinya maha kuasa waktu dia umur 1 hari. Jangan bicarakan dia umur 16, 17, 18. Itu ya, jadi Anda salah jawab. Sekarang, tunjukkan kemahakuasaan dan apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus umur 1 hari. Kalau Anda nggak bisa menjawab pakai data, tak kasih data yang dia kuasai. Silakan. Oke. Tadi saya sudah maju, habis itu saya berkata, itulah maha kuasanya Yesus. Artinya apa? Yesus ketika umur 1 hari itu
ibunya melihat Yesus satu hari. Datanya di mana ibunya melihat? Di Matius. Di mana tertulis? Di cerita kisah Yesus umur 1 hari di mana tertulis? Pada saat Yesus dilahirkan ada yang menyembah tidak? Di mana Yesus ceritanya 1 hari dia berbicara, dia berkata begitu? Wah, Orang Majus bang, datang menyembah itu orang Majus. Itu Ya. aktivitas Majus, aktivitas Yesus yang saya maksud. Ngerti nggak sih aktivitas Yesus ini loh yang 1 hari ini apa yang dia lakukan Bang satu hari Andi, gitu loh. santai Nah, itu. santai saja, Ya, santai, tenang. ya. Kita Nggak beda apa-apa. boleh, nggak apa-apa. Kita beda boleh. Ya Cuma silakan. Tadi kan udah jawab. Ya. Pendeta S3 aja nggak bisa jawab kok. Anda Ya. berani menjawab. saya betul menjawabnya seperti itu. Tapi saya minta umur 1 hari. 1 hari Yesus nggak perlu melakukan dengan tangannya untuk Berarti dia nggak maha kuasa dong. Nggak ada buktinya. Bang Andi, kalau orang maha kuasa itu harus dengan tangan. Harus dibuktikan kemahakuasaannya. Sekarang apa yang dirasakan itu nggak bisa, nggak boleh. Nah. Itu bukan maha kuasa. Kalau saya Nah. umur 1 hari itu Yesus itu aktivitasnya adalah 1 Menyusui. Aduh. Nah itu kasihan. Lukas 22 nomor Lukas 22. Baik, Bang Lukas Andi. 11:27. Oke, kita beda. Nah, Saya- Lukas 11:27 ngapain Yesus di situ? Silakan. Dengar Tetapi dulu, yang saya jelas- tanya. Saya tanya. Lukas 11:27 Yesus ngapain? Silakan sebutkan. Dia disusui sama ibunya. Nah, Nah, itu itulah kan- yang dikuasai. Dengerin saya lagi ngomong. Itulah Oke. yang dikuasai Yesus, air susu ibunya. Kenapa? Karena bapaknya nggak boleh ikut campur dan dia nggak punya saudara kembar berbagi. Jadi yang dikuasai Yesus adalah ASI ibunya. Itu yang pasti, bro. oke. Anda bilang Kau bantah nggak ini statement saya berdasarkan data? Tidak. Kau bantah nggak? tidak, karena pertanyaan Anda menunjukkan jawaban saya juga benar. Jawabanmu benar emang nggak? Yesus 1 hari udah bisa ngomong. Loh, Yesus diberi ASI, Anda melihatnya apa? Sebagai apa dia? Ya kan Manusia. tertulis. Nah, sekarang saya juga tertulis di situ. bahwa Di mana Ye- tertulis Yesus waktu 1 hari berbicara? harus berbicara, menunjukkan Ya. maha kuasa itu harus berbicara. Ya Tuhan itu haruslah menunjukkan. Dia harus bisa jalan. Dia harus bisa mencari makanan sendiri. Dia masih tergantung sama ibunya kok maha kuasa. Gimana kalau bro? ya udah. Gimana kalau mau kau taruh? Dia tergantung sama ibunya. Kalau nggak dimandiin nggak mandi. Kalau nggak cebok. Gimana maha kuasanya? Jadi artinya dia nggak punya maha kuasa dari 1 hari. Ya namanya bayi gimana sih lo? Oke. Tadi katanya lo berakal. Saya Katanya lo tidak berakal sama saya tadi. santai Bang Andi. Saya nggak keberatan. Saya cuma Nggak, mengatakan katanya bahwa- tadi mau berakal, kok akalnya mati? apa itu? Apa? Gimana? Tadi katanya mau berakal, kok akalnya mati? Enggak, itu enggak mati buat saya. Karena saya berpikir bahwa pertanyaan Bang Handi itu menunjukkan apa kemahakuasaan Yesus. Yesus tidak perlu menunjukkan dengan tangan. Ya, berarti nggak maha kuasa dong. Aja angan-angan saja kan? Gimana sih lu? Makanya jangan mengklaim sesuatu kalau susah dibuktikan. Loh, Nanti kalian itu sulit. Enggak, santai. Ketika Yesus seperti itu berbicara, itu artinya bahwa dia dari lahir itu sudah memiliki damai sejahtera dan sukacita. Betul atau tidak? Bisa Ya kita- itu sudah Enggak, kita- dewasa. Nanti kita urusan dewasanya ini masih 1 harinya dulu. Apakah damai sejahtera itu tunggu dewasa baru dia dapat? Nah, Dari waktu- kecil tidak ada. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Sabar, Ini sabar. aja. Gantian saya. Waktu Yesus umur 1 hari, apakah dia sudah bisa beraktivitas? Waktu Yesus umur 1 hari, dia apakah tidak bisa memberikan kasih? Datanya mana? Kalau umur 1 hari memberikan kasih, datanya mana? Nah, itu dia. Susah karena pada saat itu semua orang merasakan, ibunya pun merasakan, dia menyimpan di dalam hatinya. Lu dekat Ya. banget sama ibunya ya? Perasaan ibunya kok tahu kau itu? Ada di Perasaan dia Matius. kok tahu banget, kayak lu Ada di keluarganya Matius. aja. Ada di Matius. Cek sendiri. Saya kalau memberikan data selalu saya ngomong Oke, selalu baik. Menurut kamu, waktu Yesus 1 hari, Yesus yang memberi atau Yesus yang diberi? apa itu?
Yes, apa yang diberi? Saya ulang apa yang ya. memberi? Saya Segala sesuatu nih, segala sesuatu. Waktu Yesus umur 1 hari, Yesus yang memberikan segala sesuatu ke Bunda Maria, atau Bunda Maria yang memberikan segala sesuatu ke Yesus? Memberikan segala sesuatu. Yang mana yang memberi, yang mana yang memberi, yang mana diberi, yang mana yang memberi? Yang memelihara Bunda Maria, bukan memberi itu. Yang memberi ASI kepada Yesus siapa? Dengan cara dengan Yesus seperti Saya ulang manusia ya. biasa. Yang memberi ASI kepada Yesus siapa, bro? Yang memberi ASI kepada Yesus, Siapa? Ibunya. Nah, di sini yang memberi siapa? Ibunya atau Yesus yang memberi? Ibunya. Ya, berarti Yesus nggak maha kuasa karena diberi. Nggak apa-apa. Enggak kan lu? Udah Nggak. cukup. Dah cukup. Nggak bisa kan? Nggak Nah, apa-apa. sekarang kita beralih ke dewasa. Oke, kita kembali ke dewasa. Tunjukkan aktivitas Yesus waktu dia dewasa, menunjukkan dirinya maha kuasa. Silakan. Apa yang dipekerjakan oleh Yesus? Pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan? Itulah pekerjaan-pekerjaan Bapa. Pertanyaan anak kecil itu Bang Pandi, masa dari dulu begitu terus? Diam dulu. Jadi saya kasih data ya, Bang ya. Ya. Yesus selama hidup di dunia itu, dia sangat terbatas sama dengan kita. Cuma kelebihannya karena dia utusan Tuhan. Satu ya, Yohanes 5:30, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus dia. Dua, Matius 4:8-10, iblis yang membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Dia tidak bisa apa-apa. Iblis yang menguasai dia. Ini aja dulu yang dua. Matius 4:8-10. Pertanyaannya, yang manakah yang berkuasa waktu itu? Yesus atau iblis? Silakan. Pertanyaan pertama tidak ada hubungannya dengan pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua aja. Matius 4:8-10. Yang manakah yang berkuasa di situ? Iblis atau Yesus? Yesus dong. Yesus berkuasa. Yang membawa siapa? Ingat, Yesus pada saat itu. Baca dulu. Iya, sebentar. Jangan langsung menjawab belum membaca loh. Salah jawab nanti nggak enak didengar. Iya. Tenang aja Bang Handi. Saya cuma mau ngomong sama Bang Handi. Iblis mencobai Yesus. Itu bukan Yesus nggak berkuasa loh. Baca dulu, jangan langsung mencoba. Awal dulu. Itu sudah nyampe baru dicoba. Awal dulu. Iblis yang membawa. Itu loh. Matius 4 dulu baca. 8-10. Jangan langsung ujungnya dulu. Oh, silakan Bang Handi baca. Saya baca. Iblis yang... supaya pelan-pelan. Supaya saya bisa dapat poinnya Bang Handi. Anda nggak punya Bible di situ ya? Saya kebetulan ini lagi di luar sih. Jadi Oke, nggak apa-apa. Saya bantu kok. Saya buka dulu ya. Ini saya hafal, nanti saya salah. Tunggu ya. Intinya di situ, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Pertanyaan saya, Bang, waktu Yesus dibawa oleh iblis, siapakah yang berkuasa? Yesus atau iblis? Silakan. Yesus. Yang terbawa siapa? Yang membawa siapa? Oh, tidak bisa begitu. Loh, tulisannya jelas. Betul, membawa. Sekarang ketika Yesus nangis, apakah Yesus itu sedih? Belum tentu. Ketika iblis membawa, apakah itu artinya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dengan iblis? Belum tentu. Dengarin dulu ya Bang ya. Ini bahasa Indonesia, data ada, bahasa Indonesia jelas. Iblis yang membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Itu di Lukas. Anda boleh cek di semuanya. Anda nggak punya Bible, saya bawa data. Anda suruh buka. Oke. Jelas tertulis, iblis yang membawanya ke gunung yang tinggi. Jadi Yesus ini terbawa, yang membawa iblis. Kalau menurut akal sehat, yang berkuasa waktu itu iblis karena berhasil membawa yang dia kuasai. Contoh, saya membawa motor,
Yang berkuasa saya, yang saya kuasai motor karena saya yang bawa. Ini kok Oten kok bahasa Indonesia yang nggak ada. Tadi katanya mau pakai akal. Susah amat sih fungsikan akal, coy. Tadi dari awal sepakat mau punya akal katanya jalan. Ini kok larinya akalnya mati total gitu. Ya iblis lah yang berkuasa di situ. Artinya Yesus itu tidak bisa berkuasa. Itu baru kuasa loh, apalagi maha kuasa gitu loh. Tidak ada makhluk yang maha kuasa. Cukup saya rasa di sini ya, saya buang-buang waktu. Saya pengen gym lagi nih, Mas Pandi. Saya mau pengen nge-gym, nggak. Saya kira mau pakai akal, ternyata nggak juga. Buang waktu gua. Lanjut Mas Pandi. Ya, oke. Karena ini juga saya belum bisa diskus waktu kesempatan ini juga. Saya mungkin turun dulu ya, minta izin ya, Bang Handi. Siap Bang. Bro, belajar lagi pakai akal sehat. Siap. Ya nanti Pak Nasrani buka di dalam Nehemia 9 nomor 30 untuk referensinya aja ya. Itu referensi bahwa setiap para nabi itu diberikan roh Tuhan untuk mengajar. Betul. Yesus. Betul. Untuk mengajar semua nabi, betul. Ya, semua nabi. Bukan hanya Yesus, karena yang nabi bukan hanya Yesus, tapi banyak para nabi yang diutus oleh Tuhan, oleh Elohim. Oke. Itu aja untuk referensi, Bang. Baik. Oke, saya turun. Terima kasih ya Bang. Maaf ya Bang ya. Santai Bang Handi, Bang. Iya, iya. Handi, santai. Saya memang begitu Bang. Saya aksentuasinya itu kalau ngajar ya harus tinggi Bang, naik 1 oktav supaya nggak apa-apa. murid saya itu senang denger gitu loh. Iya, saya senang. Karena apa? Ketika tadi Bang Hadi bilang S3 saja tidak menjawab, saya bilang enggak begitu. Tapi saya enggak Anda lo yang ngomong tadi S3 nggak bisa menjawab. Anda pernah ngomong di YouTube, saya pernah dengar S3 aja nggak bisa menjawab. Jadi saya bilang enggak seperti itu gitu. Makanya ketika pas Bang Hadi ketemu titik di sana ya, saya mencoba untuk menguraikan gitu loh. Jadi tadi Ya, tapi mencoba nggak kena juga Bang, Anda coba ngeles gitu loh. Itu intinya. ya udah. Saya masuk sedikit, Lanjut. karena yang dibawa ranahnya adalah akademis. S3 saja tidak bisa menjawab karena para profesor yang bergelar memikirkan bayi itu Tuhan atau Tuhan bayi itu sudah unlogic, sudah tidak masuk akal. Begitu Bang. Ya. Ya kan. Jadi hal itu memang para scholar ya level yang bachelor aja kalau disuruh ngebayangin bayi itu Tuhan, gagal mau menjadi bachelor yang punya titel sarjana apapun gitu loh. Kembali lagi ke perdebatan anak kecil. Adikku Tuhan loh. Ngawur aja kamu, anak kecil aja bilang begitu Bang. Ya. Halo.